Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia Nadila dengan NIM 24060138 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan Departemen Ilmu Ekonomi. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas bab 9, yaitu menerangkan mengenai distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal itu saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Alpon, Bapak Dr. Alpon, SEME. Kami biasanya belajar di hari Jumat, dan kemarin kami mencoba belajar di hari Senin pukul 13.20. Baik, untuk menunjang video presentasi saya pada hari ini, saya akan memberikan sebuah PowerPoint. Nah, ini dia. Ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas normal. Perlu saya tekankan bahwa ini saya buat oleh diri saya sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Dengan referensi dari eh, buku Suharyadi Purwanto SK. Jadi dalam distribusi probabilitas normal ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini. Yang akan kita pelajari adalah karakteristik distribusi probabilitas normal, ada jenis-jenis distribusi probabilitas normal, ada distribusi probabilitas normal buku, ada luas di bawah kurva normal, ada penerapan distribusi probabilitas normal, ada pendekatan normal terhadap binomial. Nah, untuk jenis-jenis distribusi probabilitas normal, itu kita akan mempelajari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U dan tau berbeda, lalu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U berbeda dengan tau sama. Baik, sekarang kita masuk. Bagaimana? Apakah kamu siap? Insya Allah saya siap. Nah, pertama kita akan membahas mengenai karakteristik distribusi probabilitas normal. Sebelum itu, distribusi eh, kita memiliki pertanyaan dari pertama masuk pada bab 9 ini. Pertanyaan awal pada bab ini adalah mengapa kita perlu mempelajari distribusi probabilitas normal? Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Itu distribusi probabilitas normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Distribusi probabilitas normal yang mempunyai kurva berbentuk genta atau simetris dapat digunakan dalam industri, keuangan, teknik, manajemen, dan bidang lain. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa banyak peristiwa atau kejadian di alam yang memerlukan pengukuran dan nilainya tidak terbatas, seperti inflasi tahun 2012 sebesar 4,3%, suku bunga SBI pada November 2013 sebesar 7,50%, lalu pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,23%, tingkat pengangguran terbuka itu 6,32% pada tahun 2012, dan indeks harga saham di BEI pada bulan November 2013 sebesar 4.222. Pembahasan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bentuk indeks dibayar dan dibeli petani, serta nilai tukar petani juga memerlukan pengukuran. NTP tahun 2012 sebesar 105,24 dan 2013 itu sebesar 104,95. Dan masih banyak lagi contoh lain sebagai hasil dari proses pengukuran.
Pada hakikatnya, proses kejadian di alam dengan berbagai macam pengukuran menunjukkan gejala normal sebagaimana berlakunya hukum bilangan besar, Law of Large Number, yang telah Anda pelajari pada pengantar ilmu ekonomi, yaitu kejadian di alam dan perilaku manusia beraneka ragam. Namun demikian, satu sama lain pada dasarnya akan saling menyesuaikan. Dengan hukum bilangan besar tersebut, peristiwa atau kejadian dapat saling mengimbangi sehingga grafik dari kejadian terbentuk simetris. Sisi kanan dan sisi kiri saling melingkapi. Oke, kita lanjut. Hmm. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal telah dikembangkan oleh de Moivre pada tahun 1733 dan Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss. Kurva normal dapat digambarkan dengan yang lonjong ke atas, gitu. Semuanya sisi kanan dan kiri itu sama. Nah, ada beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal, yaitu di antaranya yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung atau U itu sama dengan median dan modus. Nilai rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah bernilai U sama dengan MD sama dengan MO. Dan setengahnya di atas nilai U atau rata-rata hitung sama dengan MD sama dengan M0. Selanjutnya distribusi probabilitas. Nah, selanjutnya distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk yang ketiga, karakteristiknya yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis. Nah, kurva ini menurun kedua arah yaitu ke kanan untuk bernilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Oke, untuk selanjutnya itu modusnya atau MD pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan. Next, yang kelima, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri nilai tengah dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasinya. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dan kurva normal dari suatu variabel acak atau X yang nilainya terletak dari minus tak hingga sampai tak hingga dinyatakan dengan lambang X sampai NX titik koma U tau. Dan dibaca nilai variabel acak X terdistribusi secara normal dengan nilai tengah U dan standar deviasi tau. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah U dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah NX. Bagaimana ini? Aduh. NX sama dengan 1/2 akar akar 2 pi rho kuadrat E. Untuk X lebih dari minus tak hingga dan X kecil dari tak hingga. Di mana untuk V itu bernilai 3,14159 dan E bernilai 2,71828. Oke, next kita masuk kepada jenis-jenis distribusi probabilitas normal.
Distribusi probabilitas normal seperti dikemukakan pada subbab 9.2 sangat dipengaruhi oleh nilai rata-rata, hitung, dan standar deviasinya. Oleh sebab itu, distribusi probabilitas dan kurva normal tidak hanya satu jenis. Beberapa jenis dari kurva normal dijelaskan. Nah, yang pertama, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U dan atau berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada subbab keruncingan. Masih ingat bentuk leptokurtik, pleikurtik, dan mesokurtik? Nah, kurva normal demikian mempunyai U sama dengan MD sama dengan M0 yang sama, namun mempunyai rho yang berbeda. Semakin besar rho, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi nilai rho, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, rho tinggi cenderung menjadi pleikurtik dan rho rendah menjadi leptokurtik. Nilai rho yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila rho yang rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya. Sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Nah, ini merupakan contoh dari kurva distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U dan rho berbeda. Oke, lanjut. Gambar ini menunjukkan bahwa untuk 3 perusahaan yang sama, yaitu Mind, Marindo, Feed Mill Tbk yang bergerak di bidang industri pakan ternak, SMSM, Selamat Sempurna Tbk, industri yang bergerak di bidang otomotif dan komponennya, dan SCBD, Dainayasa Arta Tama Tbk yang bergerak di bidang properti dan real estate. Pada tanggal 11 November tahun 2013, harga rata-rata ketiga perusahaan ditutup dengan harga yang sama, yaitu 3.300 per lembar. Namun demikian, selama perdagangan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan, sehingga terdapat perbedaan standar deviasi, yaitu MIND 22,54, SMSM itu SMSMS itu 45, dan SCBD itu 71,3. Semakin tinggi standar deviasi, maka kurvanya semakin datar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk kepada distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U berbeda dan rho yang sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U berbeda dan rho sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun, bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda. Namun, setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Nah, gambar ini menunjukkan nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh, pada klasifikasi harga mobil jenis City Car, masing-masing diproduksi oleh Hyundai, Hyundai 110GL, GLI, GLS, and Facelift, Honda atau Brio, dan Suzuki itu bisa Swift. Harga rata-rata dari berbagai tipe masing-masing jenis ini pada tahun 2013 adalah 138 juta untuk Hyundai, 159 juta untuk Brio, dan 174 juta untuk Swift. Namun, ketiga jenis mobil ini memiliki keragaman harga yang hampir sama, yakni sekitar 8,2 juta. Nah, kita bisa melihat ini dia, jenis kurva normal dengan U berbeda dan rho sama. Nih. Oke, baik. Setelah kita lihat, kita lanjut. Kita lanjut kepada distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U berbeda dan tau berbeda. Nah, bentuk ketiga dari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan U berbeda dan rho sama dan rho berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar. Dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan.
Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi yang mempunyai keragaman yang berbeda. Pada gambar ini menunjukkan dua kurva dengan nilai tengah yang berbeda, standar deviasi yang juga berbeda. Contoh pada dividen dinyatakan dengan rasio jumlah dividen per saham terhadap nominal saham selama tahun 2008 sampai 2012 antara kelompok asuransi dari bank. Nilai tengah dividen untuk asuransi adalah 0,1 atau 10%, sedangkan untuk bank itu 0,22 atau 22%, atau lebih dari dua kalinya kelompok asuransi. Standar deviasi untuk asuransi adalah 0,31, sedangkan bank itu 0,06. Fakta ini menunjukkan kurva dengan nilai tengah yang berbeda dan berstandar deviasi yang berbeda. Kemampuan antara populasi asuransi dari bank berbeda, begitu pula keragaman di dalam setiap populasi, baik asuransi maupun bank. Baik, kita lanjut dahulu. Kita masuk kepada distribusi probabilitas normal buku. Tunggu sebentar. Maaf, karena saya kepanasan, saya menghidupkan kipas tadi. Oke, kita lanjut. Pada distribusi probabilitas normal buku, kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal, di mana setiap kurva dapat mempunyai nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Apabila nilai dari U dan X sedemikian banyak karena menempati sepanjang interval nilai, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap, sebagaimana distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku dapat diidentifikasikan sebagai distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Simpangan baku 1. Beberapa hal yang perlu dilakukan Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal buku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal buku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Rumus nilai Z itu adalah Z sama dengan X dikurang U per rho, di mana Z itu adalah skor Z atau nilai normal buku, sedangkan X adalah nilai dari suatu pengalaman atau pengukuran. Lalu U nilai rata-rata yaitu suatu distribusi, dan rho yaitu standar deviasi suatu distribusi. Nilai Z jarak antara suatu nilai acak X dan rata-rata hitung populasi U dibagi oleh standar deviasi populasi rho. Nilai tengah Z sama dengan 0, karena EZ sama dengan 1 per rho dalam kurung X dikurang U sama dengan 1 per rho dalam kurung X dalam kurung U dikurang U sama dengan 0. Sedangkan nilai rho sama dengan 1 karena tau kuadrat Z sama dengan tau kuadrat X dikurang U per rho sama dengan rho kuadrat rho. Saya tahu tau kuadrat dalam kurung X per rho sama dengan 1 per tau kuadrat dikali X kuadrat sama dengan A kuadrat dan A kuadrat sama dengan 1. Bila nilai X berada di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka variabel acak Z akan berada di antara nilai Z1 sama dengan X1 dikurang U per tau, sedangkan Z2 sama dengan X2 dikurang U per tau.
Karena semua nilai X1 dan X2 mempunyai nilai pendanaan Z1 dan Z2. Maka luas daerah yang menggambarkan nilai probabilitas di bawah kurva X dan X1 dan X2 antara X1 dan X2 sama dengan luas daerah di bawah kurva Z antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Dengan demikian, nilai X dan Z dapat dinyatakan sebagai P X1 kecil dari X kecil dari X2 sama dengan Z1 kecil dari Z kecil dari Z2. Di buku itu ada gambar 9.5 transformasi dari nilai X ke Z. Di situ ada kalau transformasi dari X ke Z. Z itu kalau dari X yang awalnya hanya sedikit, itu dalam bentuknya lonjong. Sedangkan transformasi ke Z-nya itu berbentuk runcing, tinggi, gitu. Oke, kita lanjut, yaitu luas di bawah kurva normal. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan kembali. Ini dia. Untuk mendapatkan luas di bawah kurva normal dari nilai Z, itu sama dengan 1,05. Perhatikan pada kolom Z untuk angka desimal pertama dan baris pada angka desimal kedua pada kolom. Untuk nilai Z sama dengan 1,05. Perhatikan angka desimal pertama 1,0 dicari pada baris Z. Dan desimal kedua 0,05 pada kolom 0,05. Perpotongan antara 1,0 dengan 0,05 menghasilkan angka luas di bawah kurva normal sebesar 0,35314. Jadi probabilitas harga saham itu berbeda dengan tabel di Z, di lampiran ketiga menunjukkan luas kurva dari titik 0 ke kanan. Teman-teman bisa membaca itu pada halaman 289. Baik, kita lanjut kepada luas di bawah kurva normal. Pada sebab ini akan dibahas tentang sebaran data dalam distribusi probabilitas dan kurva normal. Kurva normal juga mengikuti hukum empirik untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal. Diperkirakan 68,26% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah satu kali standar deviasi. X lebih kurang 1 atau 95,44% 2. Dan semua rata atau 99,74% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi. X sama dengan X lebih sama 3 tau. Pada sebab 9,4 juga dibahas tentang transformasi dari nilai X ke Z. Perubahan konversi dari X itu menunjukkan bahwa nilai X lebih kurang 1 tau setara dengan Z sama dengan lebih kurang 1, sedangkan X lebih kurang 2A bersama dengan Z sama dengan lebih kurang 2 dan X lebih kurang 3 tau sama dengan Z sama dengan lebih kurang 3. Hal ini didasarkan pada nilai tau pada distribusi normal baku sama dengan 1. Pembuktian itu ada pada tau sama dengan 1 pada sebab ini. Pada sebab yang tadi, yaitu distribusi probabilitas normal baku. Oke, kita lanjut kepada penerapan distribusi normal. Sepertinya ini materi kita hampir habis. Materi bab 9 ini cukup pendek, tapi tetap sulit saja untuk menerangkan dalam bentuk video seperti ini. Apa tadi penerapan distribusi probabilitas normal?
Banyak sekali penerapan distribusi probabilitas normal dalam kehidupan. Ada beberapa contoh dari penerapannya. Yang pertama, PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu atau B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diproses oleh konsumennya? Penyelesaian itu untuk P dalam kurung X kecil dari 250, maka P dalam kurung X sama dengan 250. Sama dengan 250 dikurang 350 per 50. Sama dengan minus 2,00. Kita lanjut, jadi P X kecil dari 2,00 sama dengan 0,4772 seperti yang ada pada tabel. Hmm. Oke, kita lanjut. Pengaruh normal terhadap binomial. Pendekatan normal terhadap binomial ini pendekatan. Yang pertama kita masuk kepada pengaruh jumlah N. Apabila kita perhatikan, apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai N, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar itu menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan N yang semakin besar. Nah, ini dia bentuk grafiknya, teman-teman bisa melihat. Pada saat ini, N sama dengan 1. Probabilitas sama. Pada saat N sama dengan 3, menunjukkan pola simetris. Namun masih memiliki dua puncak. Pada saat N sama dengan 30, terlihat bahwa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng memiliki puncak tinggi atau simetris. Nah, di sini kita punya rumus Z sama dengan X dikurang NP per dalam akar NPQ, di mana N itu tak hingga dan nilai P mendekati 0,5. Kita lanjut kepada faktor koreksi kontinuitas. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal, menurut Lin tahun 2002 diperlukan faktor koreksi. Selain syarat binomial terpenuhi, yaitu hanya terdapat dua peristiwa, peristiwa bersifat independen, besar probabilitas sukses dan gagal karena setiap percobaan, dan D data merupakan hasil dari perhitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binomial, maka kita mengundurkan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dari binomial menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Oke, kita masuk kepada contoh 96. Kita baca dulu faktor dalam koreksi kan ini. Ya sudah, saya minta maaf sebelumnya. Kita lanjut saja kepada contoh. Haji Ibrahim bin Abdul Wahab merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kilogram buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut
laku dijual adalah 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kilogram laku atau tidak masuk? Baik, kita masuk kepada penyelesaiannya. Pada penyelesaian N sama dengan 300, probabilitas laku P sama dengan 0,8 dan Q sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. N, N sama dengan NP sama dengan 300 dikali 0,80 sama dengan 240. Baru kita masuk pada diketahui X sama dengan 150 dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 dikurang 0,5 sama dengan 249,5. Dengan demikian, nilai Z menjadi Z sama dengan 249,5 dikurang 240 per 6,93 sama dengan 1,37. Sama dengan 0,4147. Jadi probabilitas laku hadiah 0,5 ditambah 0,4147 sama dengan 0,9147. Dengan kata lain, harapan bahwa buah laku dari 90 kg adalah 91,47%. Sepertinya kita telah selesai. Nah, ini merupakan contoh grafik dari faktor koreksi kontinuitas. Baik, saya akan memberikan ringkasan mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai karakteristik, yaitu kurva berbentuk genta atau lonceng dan simetris. Lalu, kurva mempunyai satu puncak di mana U sama dengan MD sama dengan M0. Lalu, kurva bersifat asimptosis, yaitu ekor kurva mendekati 0, namun tidak pernah 0. Benar, besar nilai probabilitas sangat dipengaruhi oleh U dan TOS. Next, ada beberapa jenis kurva normal di mana bentuk kurva tergantung dari nilai U dan S. Oke, kita masuk kepada distribusi normal baku. Adalah bentuk khusus dari distribusi normal dengan ciri yang pertama, nilai tengah kurva atau U sama dengan 0 dan nilai standar deviasi atau tau sama dengan 1. Selanjutnya, rumus distribusi normal baku itu Z sama dengan S dikurang U per rho tau. Lalu selanjutnya data tersebut di antara nilai tengah dengan standar deviasi yaitu 68,26% antara U lebih kurang 1 tau, 44%, 95,44% antara U lebih kurang 2 tau dan 99,74% berada pada kisaran U kurang lebih 3 tau. Pendekatan normal dapat digunakan, ini yang ketiga. Pendekatan normal dapat digunakan untuk pendekatan binomial. Beberapa syarat untuk pendekatan tersebut. Yang pertama, jumlah pengamatan relatif besar sehingga nilai U dan sama dengan NP dan N itu adalah I dikurang P. 1 dikurang P. Dapat lebih besar dari 5, di mana N sama dengan jumlah data dari P. Adalah probabilitas sukses. Selanjutnya, memenuhi syarat binomial yaitu mempunyai peristiwa hanya 2. Lalu antar percobaan bersifat independen. Lalu probabilitas akses dan gagal untuk semua percobaan. Dan D itu data merupakan hasil perhitungan. Yang C, rumus nilai normal untuk pendekatan binomial itu adalah Z sama dengan X dikurang NP dalam kurung astagfirullah per akar NPQ. Lalu yang D, faktor koreksi diperlukan dari binomial yang acak describe menjadi binomial yang kontinu dengan memenuhi A atau mengurang 0,5 terhadap nilai X.
Baik, segitu dulu materi yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Saya Mutia Nadila, pamit undur diri. Karena masih ada 5 menit lagi, em, saya akan memberikan, karena ini adalah video terakhir dalam semester 1 statistika bersama Bapak Alpon. Saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena saya berhasil menyelesaikan semua tugasnya itu tepat waktu. Ada satu yang tidak tepat waktu, itu saya hanya telat beberapa menit saja. Itu yang sangat saya sayangkan. Padahal saya benar-benar suka sekali pembelajaran ini. Karena bersama dengan Bapak Alpon, saya merasa sangat mengerti. Oh ya, untuk hari Jumat, kami pindah ke hari Senin karena waktu itu kami pernah hari Jumat itu tidak jadi, lalu diganti ke hari Sabtu. Di saat hari Sabtu, ternyata kelas kami yang seharusnya kami pakai, yang kuncinya ada di kami, itu malah dipakai sama orang lain. Padahal kami sudah menghubungi Bapak Alpon, bahwasannya ruangannya telah ada. Namun ya itu, kita juga tidak tahu kenapa kakak-kakak itu berkata bahwasanya ini adalah kelas kami, kami biasanya di sini, padahal kuncinya ada di kami. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kami bahwasanya jika kita memang menginginkan kelas, kita harus bisa mendapatkannya, lalu mengambil kuncinya, lalu langsung duduk di sana saja, jangan biarkan orang lain masuk, agar hak kita tidak diambil. Lalu kelas kami digantikan ke hari Senin. Saya sangat suka hari Senin itu dengan statistika karena mata kuliah saya hari Senin itu hanya teknologi informasi dan juga pengantar bisnis. Pengantar bisnis kami jarang masuk. Saya tidak tahu kenapa ibunya bisa jarang masuk. UTS pun kami tidak ada. Karena Zoom pun kami hanya sekali waktu itu. Saat ibunya memperkenalkan diri saja. Saat ini tadi saya bertanya kepada dosen bagaimana jadinya kita untuk kuliah di hari Jumat besok. Lalu karena saya ada 2 matkul, saya cek di 2 kelas, ekonomi mikro dan juga statistik ini. Di ekonomi mikro, Bapak Doni bilang bahwa saya serahkan semuanya kepada mahasiswa. Karena saya saat ini sedang di kampung, saya telah selesai pilkada. Ini jelas nggak ya? Ceng. Saya no golput, saya bukan tim golput. Ah, di sini sudah hilang karena saya sudah mandi tadi. Ini di kuku kelihatan. Warna ungu-ungu. Ini bukti bahwa saya sudah selesai. Saya hanya berharap semoga pemimpin ke depannya bisa lebih baik dalam bekerja. Semoga, amin. Lalu saya juga berharap bahwasannya semoga pembelajaran statistika ini bisa bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah, amin. Amin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Alpon yang sudah selalu sabar dalam mengajarkan kami. Saya juga sangat senang kemarin dikasih kesempatan untuk tetap masuk kelas walaupun sudah telat sekitar 5 sampai 10 menit. Baiklah, sepertinya masih ada 20 detik lagi. Em, Semoga Bapak Alpon sehat terus. Karena jujur, belajar dengan Bapak Alpon itu saya langsung mengerti. Sama rasanya seperti guru atau orang tua saya yang mengajar. Baiklah, mungkin itu saja. Saya akhiri presentasi kita pada hari ini. Saya Mutia Nadilah, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.